Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari materi saya, yaitu tentang tabel spesifikasi. Sebelum memulai presentasi, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Aziz, NIM 193104107, kelas PJKRC 2019. Yang ingin saya presentasikan di sini yaitu tabel spesifikasi. Pengertian tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi yang juga dikenal dengan istilah kisi-kisi soal atau blueprint adalah sebuah tabel analisis yang di dalamnya dimuat rincian materi, tes dan tingkah laku beserta proporsi yang dikehendaki oleh tester, di mana pada tiap petak atau sel dari tabel tersebut diisi dengan angka-angka. Fungsi tabel spesifikasi. Dalam pembahasan mengenai validitas tes disebutkan bahwa sebuah tes harus memiliki validitas, isi dan tingkah laku. Validitas ini yang terpenting dalam penyusunan tes, agar tes yang kita susun tidak menyimpang dari bahan materi serta aspek kejiwaan atau tingkah laku yang akan dicakup dalam tes. Dibuatlah tes spesifikasi. Cara membuat tabel spesifikasi. Menyusun tabel spesifikasi ditentukan oleh bidang studi dan homogenitas materi yang akan diteskan. Satu hal yang sama yaitu langkah pertama yang harus diambil adalah mendaftar pokok materi yang akan diteskan, kemudian memberikan imbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. Contohnya akan membuat tes untuk evaluasi. Pokok-pokok materinya adalah materi 1, materi 2, materi 3, dan materi 4. Angka-angka yang tertera di dalam kurung yang dituliskan di belakang pokok materi menunjukkan imbangan bobot atau bobot untuk masing-masing pokok materi. Penentuan imbangan bobot dilakukan oleh penyusunan soal berdasarkan atas luasnya materi atau kepentingannya untuk dites. Penentuan imbangan dilakukan atas perkiraan atau judgement saja. Pada waktu menuliskan angka tidak perlu dihitung-hitung bahwa jumlahnya harus 10, karena semuanya akan diubah menjadi angka dalam bentuk presentasi. Dari contoh di bawah, langkah kedua, pokok-pokok materi dapat dipindahkan ke dalam tabel, kemudian mengubah indeks menjadi presentasi. Adapun contoh tabel spesifikasi untuk menyusun soal evaluasi. Contohnya seperti pada gambar berikut ini, pokok materi yang di atas, aspek yang diungkap, lalu di bawahnya ingatan, pemahaman, aplikasi, dan jumlah. Materi pertama yang berjumlahkan 14%, jumlah 7, materi kedua 21%, jumlahnya 10, materi ketiga 36%, jumlahnya 18, materi keempat 29%, dan jumlahnya 15. Jumlah total keseluruhan soal yaitu 50 butir soal. Mungkin contohnya seperti itu. Dan selanjutnya langkah ketiga adalah merinci banyaknya butir soal untuk tiap-tiap pokok materi, dan angka ini dituliskan pada kolom paling kanan. Caranya adalah membagi jumlah butir soal, di sini 50 buah, menjadi 4 bagian berdasarkan imbangan bobot yang tertera sebagai persentase. Angka 50 ditentukan oleh guru berdasarkan alokasi waktu yang disediakan dan bentuk soal yang akan diberikan. Dalam contoh ini misalnya akan disusun tes berbentuk objektif dengan jumlah 50 butir. Soal berbentuk pilihan ganda karena waktu yang disediakan adalah 75 menit. Di sini diperlukan kebijaksanaan guru untuk memperkirakan banyaknya butir soal agar tidak terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Sebagai patokan waktu adalah bahwa sebuah soal tes objektif membutuhkan waktu 1 menit untuk membaca dan menjawab, sehingga disediakan waktu 75 menit untuk tes. Dapat disusun butir soal sejumlah 50 buah bentuk objektif 50 menit, 5 buah bentuk uraian 25 menit. Jadi banyaknya butir soal sangat ditentukan oleh yang pertama yaitu 1 waktu yang tersedia dan 2 bentuk soal. Sampai dengan langkah ketiga, cara yang dilalui sama bagi seluruh bidang studi. Langkah-langkah selanjutnya terdapat langkah khusus tergantung dari homogenitas atau heterogenitas dan keragaman materi yang diteskan. Adapun berikut cara-cara menyusun tabel spesifikasi dengan berbagai materi yang berbeda-beda.
Yang pertama, untuk materi yang seragam. Yang dimaksud dengan seragam di sini adalah bahwa antara pokok materi yang satu dengan pokok materi yang lain mempunyai kesamaan dalam imbangan aspek tingkah laku. Contohnya 50% untuk ingatan, 30% untuk pemahaman, dan 20% untuk aplikasi. Dan B, untuk materi yang tidak seragam, apa yang telah dijelaskan adalah pembuatan kisi-kisi atau tabel spesifikasi. Untuk materi yang seragam dalam arti seragam dalam imbangan aspek tingkah laku. Ada kalanya pokok-pokok materi dalam satu bulan hanya mencakup satu aspek tingkah saja, yakni ingatan saja. Misalnya suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Adanya suku-suku bangsa tersebut hanya dapat dihafalkan tanpa perlu dipahami, apalagi diaplikasikan. Dalam keadaan lain, misalnya khas osmos dan difusi, hanya dapat dipahami dan diaplikasikan, sebaiknya tidak dihafalkan. Untuk membuat tabel spesifikasi pokok-pokok materi yang tidak seragam, tidak perlu mencantumkan angka presentasi imbangan tingkah laku di kepala kolom. Dengan pengetahuan 2 cara atau bahkan 3 cara, maka pada waktu akan membuat tabel spesifikasi pertama-tama harus diadakan perkiraan atau judgement apakah materi-materi yang akan diteskan merupakan materi yang homogen atau bukan. Apabila tabel spesifikasi sudah jadi, maka ini berarti bahwa guru sedang melakukan sesuatu tugas betul dan aman di dalam rangkaian tugas menyusun tes. Penyusunan tes yang disertai dengan melalui tabel spesifikasi dapat dijamin bahwa tesnya cukup mempunyai validitas bagi sel yang bersangkutan. Misalnya sebagai berikut. Mungkin ini contoh gambarnya pokok materi, aspek yang diukur, ingatan, pemahaman, aplikasi, dan jumlah. Bab 1 25%, bab 2 40%, bab 3 35%, dan jumlah 100%. Dan jumlahnya yang berbeda-beda. Bab 1 mempunyai jumlah 10, bab 2 mempunyai jumlah 16, bab 3 mempunyai 14, dan totalnya 40. Dengan dicantumkannya nomor-nomor item tersebut, pembimbing dapat menelusuri suatu rumusan item kembali pada kisi-kisi. Misalnya untuk item nomor 16, menurut kehendak penulis, soal item tersebut mengukur aplikasi. Oleh pembimbing ditelaah rumusan kalimat dan isinya. Sangat mungkin ternyata item tersebut hanya mengungkapkan ingatan saja. Pada waktu ini ada kecenderungan dalam dunia pendidikan tidak menggunakan pendekatan aspek-aspek ini lagi, tetapi indikator kecenderungan baru tersebut tidak berarti menyalahkan yang lama, tetapi menyempurnakannya. Demikianlah perkembangan ilmu pengetahuan selalu mencari kesempurnaan. Pendekatan dengan indikator tidak jauh berbeda dengan pendekatan aspek dalam kesempatan lain dimasukkan juga ke dalam buku ini. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.